Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Tepukaye. Pada video kali ini aku mau bikin kroket kentang rogut sayur yang enak, creamy, dan lumer di mulut. Mau tahu caranya? Nonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Tepukaye. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan cobek, masukkan 2 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah. Kemudian haluskan. Setelah halus, kemudian sisihkan. Panaskan 2 sendok makan minyak, kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi hingga harum. Setelah bumbunya matang, masukkan 500 gram wortel yang sudah dipotong dadu. Masukkan 100 ml air. Satu sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kaldu ayam, dan 1 sendok teh garam. Kemudian aduk hingga semua bahan tercampur rata dan masak hingga wortelnya empuk. Setelah wortelnya empuk, masukkan 2 sendok makan tepung terigu. Ini saya masukkan secara bertahap, kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah tepungnya tercampur rata, masukkan 350 ml susu, kemudian aduk hingga tercampur rata. Untuk susunya juga saya masukkan secara bertahap. Setelah susunya masuk semua, kemudian tambahkan 2 batang daun bawang. Aduk hingga tercampur rata dan masak hingga matang. Nah, ini rogut sayurnya udah matang, kemudian sisihkan. Siapkan panci, kemudian kukus 1 kg kentang hingga lembut. Setelah kentangnya matang, kemudian angkat dan pindahkan ke dalam wadah.
Kemudian haluskan kentang menggunakan ulekan seperti ini. Ini kita lakukan dalam keadaan kentangnya masih panas. Jika kentangnya sudah halus, kemudian sisihkan. Siapkan kuali, masukkan 150 ml susu dan 50 gram mentega, kemudian masak hingga menteganya cair. Setelah menteganya cair, masukkan 1 sendok teh kaldu ayam, kemudian aduk hingga semua bahan tercampur rata. Setelah semua bahan larut dan tercampur rata, tambahkan 150 gram tepung terigu, kemudian aduk hingga tercampur rata, dan ini tepungnya kita masak hingga teksturnya lembut dan kalis. Jika tekstur adonannya sudah lembut dan kalis seperti ini, kemudian matikan api kompornya. Tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh lada bubuk ke dalam kentang yang sudah dihaluskan tadi, kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan 2 butir kuning telur, kemudian aduk lagi hingga semua bahan tercampur rata. Ini adonannya udah tercampur rata, kemudian masukkan adonan tepung yang kita masak tadi, dan 1 bungkus susu bubuk. Kemudian aduk lagi hingga semua bahan tercampur rata. Nah, ini adonannya udah tercampur rata, kemudian siap untuk kita bentuk. Ambil 1 sendok makan adonan, kemudian pipihkan di tangan seperti ini. Untuk berat adonannya kira-kira sekitar 15 gram. Ambil 1 sendok rogut sayurnya. Tutup adonannya dengan cara dicubit-cubit seperti ini. Pastikan tidak ada yang bocor. Kemudian rapihkan adonannya. Bentuknya kira-kira seperti ini. Lakukan hingga selesai. Celupkan adonan yang sudah dibentuk tadi ke dalam putih telur. Kemudian lumuri dengan tepung panir. Tepung panirnya ini saya blender agar teksturnya lebih halus. Nah, ini udah selesai proses penepungannya, kemudian siap untuk kita goreng.
Panaskan minyak secukupnya, kemudian goreng kroketnya hingga matang. Jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata. Jika sudah matang, kemudian angkat dan tiriskan. Ini dia kroket kentang rogot sayurnya udah matang. Untuk rasanya sendiri udah pasti enak banget, creamy dan lumer di mulut. Ini juga bisa kita jadikan salah satu ide jualan takjil. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dapur Kaye. Pada video kali ini aku mau bikin pastel sayur ekonomis yang enak, gurih, dan renyah banget. Pastel ini bisa kita jual dengan harga 1000-an. Mau tahu caranya? Nonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Dapur Kaye. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan wadah, masukkan 500 gram tepung terigu, setengah sendok teh garam, dan 100 gram margarin yang sudah dicairkan. Kemudian aduk hingga semua bahan tercampur rata. Setelah semua bahan tercampur rata, tambahkan 250 ml air. Kemudian aduk hingga semua bahan tercampur rata. Nah, untuk airnya kita tambahkan secara bertahap agar adonannya tidak lembek. Adonannya ini saya uleni menggunakan tangan agar tercampur rata. Setelah adonannya tercampur rata, kemudian istirahatkan adonannya selama 30 menit. Sambil menunggu adonan tepungnya, kita siapkan isiannya. Haluskan 2 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Nah, ini bumbunya udah halus. Panaskan 3 sendok makan minyak, kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi hingga harum dan berwarna kuning kecoklatan. Setelah bumbunya matang, masukkan 250 gram wortel yang sudah dipotong dadu, dan 500 gram kentang yang sudah dipotong dadu. Kemudian aduk hingga semua bahan tercampur rata. Setelah semua bahan tercampur rata, tambahkan 300 ml air, 1 sendok teh kaldu ayam, 1 sendok teh lada bubuk, dan 1 sendok teh garam. Kemudian aduk hingga semua bahan tercampur rata.
Nah, ini sayurannya kita tutup agar matangnya merata. Setelah kentang dan wortelnya empuk, tambahkan 2 batang daun seledri yang sudah dipotong-potong. Kemudian aduk hingga semua bahan tercampur rata. Jika semua bahan sudah tercampur rata, kemudian tambahkan larutan terigunya, kemudian aduk lagi hingga tercampur rata. Nah, ini isiannya udah matang, kemudian matikan api kompornya. Setelah didiamkan 30 menit, adonannya lebih lembut dan lebih lentur. Kemudian adonannya ini kita bagi-bagi menjadi 35 bagian dengan ukuran yang sama besar, atau jika kita timbang sekitar 20 gram. Ambil satu buah adonan, kemudian gilas dengan gelas seperti ini. Untuk ketebalannya itu tidak terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis. Kemudian beri isiannya. Ini bagian pinggirnya itu kita tutup rapat dengan cara kita cubit-cubit seperti ini. Jika pinggirannya sudah tertutup rapat, kemudian bentuk motifnya sambil dilipat seperti ini. Nah, ini pastelnya udah selesai kita buat. Ulangi hal yang sama hingga adonannya habis. Nah, ini pastelnya udah siap kita bentuk. Untuk satu resep ini saya dapat sebanyak 35 buah pastel sayurnya.
Panaskan minyak secukupnya, kemudian goreng pastel sayurnya hingga matang. Pastelnya jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata. Jika sudah matang, kemudian angkat dan tiriskan. Nah, ini dia pastel sayurnya udah mateng. Warnanya cantik banget. Untuk rasanya sendiri udah pasti enak, gurih, dan renyah banget. Pastel sayur ini sangat cocok kita jadikan menu jualan seribuan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dapur Kaye. Pada video kali ini aku mau bikin donat sosis crispy yang super lembut, crispy, dan menul-menul. Mau tahu caranya? Nonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Dapur Kaye. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan wadah, masukkan 120 ml susu hangat, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan ragi, dan 1 butir telur. Kemudian aduk hingga semua bahan larut. Setelah semua bahan larut, tambahkan 250 gram tepung terigu, kemudian aduk hingga tercampur rata. Jika adonannya sudah seperti ini, kemudian saya uleni menggunakan tangan. Setelah adonannya tercampur rata, tambahkan 1 sendok makan margarin, dan sejumput garam. Kemudian ini kita aduk lagi hingga semua bahan tercampur rata. Setelah adonannya tercampur rata, kemudian adonannya ini kita bagi-bagi menjadi 25 bagian.
Nah, ini adonannya udah siap kita bagi-bagi, kemudian siap untuk kita beri isiannya. Siapkan 5 buah sosis, kemudian potong-potong menjadi 4 bagian. Ambil 1 buah adonan, kemudian pipihkan seperti ini. Sambil ditekan-tekan bagian pinggirnya. Kemudian kasih potongan sosisnya. Kemudian tutup sosisnya menggunakan adonan tepung sambil dicubit-cubit seperti ini. Nah, ini udah selesai kita bentuk. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Siapkan wadah, larutkan 1 sendok makan terigu dengan 50 ml air. Kemudian aduk hingga semua bahan tercampur rata. Nah, ini larutan terigunya udah siap. Celupkan donat ke dalam adonan terigunya. Kemudian lumuri dengan tepung panir. Nah, proses penepungannya udah selesai. Kemudian donatnya ini siap untuk kita goreng. Panaskan minyak secukupnya, kemudian goreng donat sosisnya hingga matang. Jangan lupa bolak-balik donatnya agar matangnya merata. Jika sudah matang, kemudian angkat dan tiriskan. Ini dia donat sosis crispy-nya udah mateng. Untuk rasanya sendiri udah pasti enak, teksturnya lembut dan crispy banget. Oh ya, ini juga bisa kita jadikan ide jualan ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dapur Kaye. Pada video kali ini aku mau bikin bakwan jagung dengan perpaduan 3 tepung. Mau tahu caranya? Nonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Dapur Kaye. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Haluskan 2 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah.
Jika sudah halus, kemudian sisihkan. Siapkan wadah, masukkan 1 kg jagung manis yang sudah dipipil, 250 gram wortel, 100 gram kol, 100 gram buncis, 1 batang daun bawang dan daun seledri, 200 gram tepung terigu, 50 gram tepung beras dan 50 gram tepung tapioka. Masukkan juga bumbu yang sudah dihaluskan tadi. 1 sendok makan mentega dan 1 sendok makan garam. 1 bungkus lada bubuk. 1 bungkus kaldu ayam bubuk. Kemudian aduk hingga semua bahan tercampur rata. Setelah semua bahan tercampur rata, tambahkan 300 ml air. Kemudian aduk lagi hingga semua bahan tercampur rata. Untuk kekentalan adonannya kira-kira seperti ini. Nah, ini adonannya udah tercampur rata. Ini siap untuk kita goreng. Panaskan minyak secukupnya. Ambil 1 sendok makan adonan, kemudian masukkan ke dalam minyak panas. Jangan lupa bakwannya dibolak-balik agar matangnya merata. Ini bakwannya kita goreng hingga berwarna kuning kecoklatan. Jika sudah matang, kemudian angkat dan tiriskan. Nah, ini dia bakwan jagungnya udah matang. Untuk rasanya sendiri udah pasti enak, gurih, dan renyah banget. Untuk satu resep ini dapat 45 buah bakwan jagungnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.